Halo adik-adik, selamat datang di channel ini. Apa kabarnya adik-adik kelas 6? Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar, karena hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Kita masih belajar tentang kerjasama mencapai tujuan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Ya, karena dengan persatuan kita dapat mencapai tujuan bersama. Apa yang terjadi jika negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Maka yang terjadi akan ada perpecahan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada persatuan, juga saling bermusuhan. Nah, itulah yang akan terjadi jika tidak ada sikap persatuan dan kesatuan. Baiklah, pada video kali ini atau pada materi kali ini, muatan mata pelajaran ada dua, yaitu muatan PPKN dan SBDV. Muatan PPKN yaitu KD 3.4 atau 4.4 meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sedangkan muatan SBDP yaitu KD 3.3 atau 4.3 yaitu pola lantai dalam tari tradisional. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Anak-anak, ada pepatah atau semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini sering digunakan untuk meningkatkan persatuan pada masa penjajahan maupun pada saat ini. Baiklah adik-adik, pada slide berikutnya ada bacaan yang berjudul "Kami berbeda namun kami bekerja sama". Mari kita simak bacaannya bersama ya adik-adik ya. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagainya. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di ruangan kelas. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah.
Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa dari daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, itulah tadi bacaan bagaimana teman-teman Siti dan Dayu mereka tetap hidup rukun atau akur walaupun berbeda adat istiadat, berbeda asal, berbeda suku, berbeda agama. Jadi adik-adik, jika kalian mempunyai teman yang berbeda daerah, kalian harus tetap hidup rukun. Karena apa? Karena kalian bisa saling bertukar informasi, bisa saling belajar, saling mempelajari hal-hal baru dari daerah mereka. Nah, kalian juga harus saling menghargai, saling menghormati, walaupun berbeda. Tidak seperti Hendra tadi yang mengejek Edo, yang mempunyai kulit warna gelap. Tidak boleh saling mengejek ya adik-adik ya. Baiklah, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan asal daerah, perbedaan kebudayaan. Nah, itu juga ada tadi kita temukan pada bacaan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Nah, tadi mereka menyikapinya dengan tetap rukun, tetap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan mereka juga tetap bermain bersama ya adik-adik ya. Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tentu saja perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kerjasama. Mereka tetap bisa bermain rangku alu tadi ya. Nah, selanjutnya, apakah manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Ya, banyak ya manfaat yang kita peroleh. Misalnya, kita bisa akrab dengan teman, lalu terciptalah kerukunan. Nah, setelah itu tercipta persatuan dan persaudaraan. Dengan bekerja sama, juga tercapailah tujuan bersama. Yang selanjutnya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman yang berbeda? Berikan contohnya. Pastinya adik-adik ya, pernah kita bekerja sama dengan teman yang berbeda, misalnya di sekolah kita. Nah, contohnya saat bekerja bakti, saat kerja bakti, saat kerja kelompok, saat piknik bersama. Nah, seperti itu adik-adik ya. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Menyikapi perbedaan itu dengan saling mendukung, saling menolong, saling menghargai, saling menyayangi, dan sebagainya. Yang terakhir, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, kerjasama itu tentu saja manfaatnya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Lalu untuk pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan pekerjaan lebih cepat selesai. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok?
Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Nah, pada video-video pembelajaran sebelumnya atau pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pola, ya, pola dalam menari, ya, pola lantai. Nah, kita akan belajar tentang tari berkelompok. Tari berkelompok ini tentu saja akan membutuhkan kerjasama. Nah, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, coba amati gambar. Ini adalah tari indang dari Sumatera Barat, ya. Yang pertama yaitu tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Ini adalah posisi horizontal. Tangan kanan ke depan, lihat tangan kanan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai juga. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Ini juga pola horizontal. Yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Ini juga pola horizontal. Kemudian ulangi gerakan nomor 2 dan gerakan nomor 3. Selanjutnya posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Juga posisi horizontal. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan, lalu digerakkan selama 4 hitungan. Ini juga posisi atau pola lantai horizontal. Lalu ulangi gerakan nomor 6 dan gerakan nomor 7. Sekarang posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ini juga posisi horizontal. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ini juga posisi horizontal. Pada tari indang ini, pola lantainya tidak terlalu berubah-ubah ya adik-adik ya, karena posisinya kebanyakan duduk. Jadi pola lantainya tetap horizontal. Artinya untuk membentuk atau membuat gerakan yang lain sudah agak sulit. Nah, nanti adik-adik boleh mencari video tentang tari indang. Kamu perhatikan dan boleh kamu praktekkan bersama teman-temanmu. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini dari tema 2 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, tekan tombol like, kemudian bagikan ke media sosial kalian supaya adik-adik yang lain juga dapat menonton video ini. Terima kasih.